Halo semuanya, perkenalkan nama aku Filzira Vinzi Wijaya. Di sini aku akan membahas mengenai kemunduran monarki di Prancis. Hari ini kita mulai dari The March on Versailles. The March on Versailles. The March on Versailles terjadi ketika harga roti di ibu kota Prancis masih sangat tinggi pada abad tersebut. Hal ini membuat para wanita marah dan berbondong-bondong mengumpulkan massa. Setibanya di Versailles, rombongan dari Paris tersebut disambut oleh Majelis Nasional. Majelis Nasional pun meminta perwakilan dari massa tersebut untuk bertemu dengan raja dan melakukan diskusi mengenai keadaan yang sedang terjadi di Paris. Diskusi tersebut pun membuahkan hasil. Beberapa persediaan kerajaan akan diberikan dan dengan janji akan lebih banyak lagi. Sayangnya, saat diskusi tersebut sedang berlangsung, ada seorang massa yang berusaha menyusup ke dalam istana dan berusaha mencari tempat tidur sang ratu. Saat orang tersebut sedang berusaha untuk masuk, ada pengawal yang memergokinya dan menembak orang tersebut di tempat. Mendengar hal tersebut, membuat rombongan dari Paris mengamuk dan membuat keributan. Mereka langsung berusaha menyerbu dan berhamburan masuk ke dalam gerbang istana. Tak selang berapa lama, akhirnya massa berhasil ditenangkan. Lafayette pada saat itu pun membantu raja. Mereka berdua menuju balkon dan raja meneriakkan sesuatu. Lalu raja pun memutuskan untuk ikut bersama massa kembali ke Paris. Ratu pun ikut menuju balkon bersama anak-anaknya dan menyatakan bahwa ia pun ikut kembali ke Paris bersama dengan massa. Massa bergembira atas keputusan raja. Pada pukul 1 siang, kerumunan besar tersebut pun mengawal keluarga kerajaan bersama dengan National Guards memimpin jalan. Arrival of the Royal Family in Paris. Pada musim panas tahun 1791, Majelis Nasional menyelesaikan konstitusi baru mereka yang dimana menyatakan bahwa akan membatasi kekuasaan raja secara signifikan. Yang dimana pernyataan ini jelas ditentang dengan tegas oleh Louis XVI dan para pendukungnya. The Flight to Varennes. Sebelumnya, sudah sejak 1789, rombongan raja telah mendesak raja untuk segera meninggalkan negara itu, sehingga ia tidak perlu mengorbankan kekuasaannya. Beberapa bangsawan yang telah pergi mendesak Louis XVI untuk bergabung dengan mereka di Belanda, Austria, di negara-negara yang dikelola oleh para ulama di sepanjang sungai Rhine atau di Savoy, tempat mereka mengorganisasikan invasi militer untuk menghancurkan pemerintahan revolusioner. Alih-alih menyetujui konstitusi yang baru, Louis XVI malah menyetujui sebuah rencana yang dimana ia akan dilarikan secara diam-diam menuju invasi militer yang dipimpin oleh para bangsawan anti-revolusioner dengan dukungan saudara laki-laki dari Marie Antoinette. Larut malam pada tanggal 20 Juni, Louis XVI, Marie Antoinette, dan anak-anak mereka menyamar sebagai pelayan untuk melarikan diri dari istana dan segera berangkat menuju perbatasan. Mereka menaiki kereta kuda melalui pedesaan menuju perbatasan Prancis dan Austria. Mereka berharap setibanya di Austria, mereka dapat mengumpulkan dukungan dari Austria dan memicu gerakan anti-revolusioner. Ketika kereta yang mereka tumpangi tiba di kota kecil bernama Varennes, kereta mereka dihentikan oleh seorang pejabat yang membuat keluarga kerajaan pun dikenali olehnya. Louis XVI berharap kepada para petani di luar Paris agar mereka tetap mendukungnya dan monarki yang diwakilinya. Tapi Louis XVI keliru. Para petani di seluruh Prancis yang berjuang di bawah pemerintahannya lebih memihak revolusi daripada Louis XVI. Para revolusioner memaksa Louis XVI dan keluarganya untuk kembali ke Paris dan menyingkirkan sedikit kekuasaan yang masih dimilikinya. Pelarian Louis XVI, Marie Antoinette, dan bersama keluarga kerajaan lain gagal memicu perdebatan mengenai kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh raja berdasarkan konstitusi yang terbaru. Untuk pertama kalinya, beberapa deputi dengan serius mengusahakan untuk menghapuskan monarki sepenuhnya dan mendeklarasikan republik. Para pendukung Louis XVI yang berharap untuk menyelamatkan kredibilitas raja membuat cerita bahwa raja tidak melarikan diri, tetapi diculik. Untuk tujuan ini, raja muncul di hadapan Majelis Nasional dan meminta maaf
menunjukkan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk melarikan diri dari kerajaan atau memang konstitusi, dan bahwa ia telah secara sukarela kembali ke Paris setelah mengetahui protes publik atas kepergiannya. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan informasi. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!